Halo teman-teman, masih dengan saya lagi Felix. Tentunya masih melanjutkan bahasan mengenai donghua kesayangan kita, yaitu Saulan. Dalam bagian sebelumnya kita telah melihat tim Sri Lanka yang telah berhasil lolos ke babak final dan juga telah sukses mengalahkan tim dari Kekaisaran Singluwo. Namun seperti biasa, bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghua-nya secara langsung, kalian bisa skip video ini karena pastinya konten kali ini akan banyak mengandung spoiler. Terus bagi yang selalu nanya nontonnya di mana, sebenarnya kalian bisa nonton aja di WTV. Di web bisa, mau di aplikasi pun juga sudah ada di Play Store ataupun di App Store. Buruan segera di-download karena selain Saulan di sana juga banyak tontonan menarik lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pasca pertempuran yang cukup menegangkan melawan Akademi Kekaisaran Singluwo, tim Sri Lanka bergegas kembali ke perkemahan. Di perjalanan mereka sempat berpapasan dengan ketua dan wakil ketua tim utama dari Akademi Kekaisaran Tiando, yakni Yu Tianheng dan Du Guyan. Tianheng memulai percakapan dengan memuji kemampuan dari tim Sri Lanka yang sudah semakin kuat semenjak pertarungan mereka dulu. Kemudian ia meminta kepada Tangsan untuk menyaksikan pertarungan timnya besok melawan tim dari Balai Roh Pelindung. Meskipun menurut Tianheng pada akhirnya mereka tetap akan kalah, namun timnya ingin berusaha membuat tim Balai Roh Pelindung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tangsan mengatakan kalau tidak ada yang tahu sebelum mencoba. Jika dari awal Tianheng sudah tidak memiliki keyakinan akan menang, maka tim Tiando tidak layak bersaing dengan tim Sri Lanka. Pasca pertarungan terakhir, Oishiki dan Mang Ho Junla yang terluka cukup parah. Tetapi menurut Guru Xingming tidak perlu cemas karena mereka berdua akan segera pulih setelah istirahat 1 malam. Pada malam harinya, Dai Mubei mengajak Tangsan bicara mengenai identitas dirinya yang sebenarnya adalah pangeran ketiga dari kerajaan Singluwo. Dan Dai Weishi yang mereka lawan hari ini adalah kakaknya yang merupakan pangeran pertama. Di sini Tangsan mempertanyakan mengapa persaingan antar pangeran Kekaisaran Singluwo harus saling membunuh. Menurutnya hal itu tidak masuk akal karena bisa merusak hubungan keluarga dan persaudaraan. Dai Mubei kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya bukan literally dibunuh, melainkan akan diasingkan di perbatasan, tidak diperbolehkan mengembangkan kekuatannya dan dilarang ikut campur dalam urusan kekaisaran. Meski terlihat kejam, namun tradisi ini sudah berlangsung selama berabad-abad dengan tujuan untuk selalu melahirkan sosok pemimpin yang sangatlah kuat. Ia lalu juga menjelaskan bahwa Kekaisaran Singluwo memiliki kekuasaan yang sebenarnya jauh lebih luas ketimbang Kekaisaran Tiando, dan Balai Roh Pelindunglah yang menjadi pihak penengah dari dua kekaisaran tersebut. Karena jika sampai perang pecah dan Kekaisaran Singluwo berhasil mengambil alih kekuasaan atas Tiando, maka kekuatan tempurnya akan menjadi jauh lebih kuat, yang dikhawatirkan bisa dengan mudah mengalahkan Balai Roh Pelindung itu sendiri, sehingga dengan alasan itulah pihak mereka terus menjaga kestabilan tersebut. Dai Mubei sudah memutuskan bahwa ia dan Su Ying akan kembali ke kerajaan Singluwo setelah turnamen berakhir, mengingat ia sudah berhasil menandingi kakaknya. Ia kemudian menawarkan kepada Tangsan untuk ikut dengannya, karena Kekaisaran Singluwo akan menjadi tempat yang sangat aman. Kekuatannya lebih besar dari Kekaisaran Tiando dan bahkan Balai Roh Pelindung pun tak akan berani macam-macam. Namun Tangsan belum bisa mengiyakan tawaran tersebut dan ingin meminta saran dari Master Xiao terlebih dahulu. Mubei pun tak akan memaksa, tetapi jika ingin ikut dengannya, ia bersedia menyediakan tempat berlatih terbaik kepada Tangsan agar bisa terus mengembangkan potensinya. Dan kelak jika dirinya sudah menjadi kaisar dari Kekaisaran Singluwo, ia berjanji akan menjadikan Tangsan sebagai penasihat dari seluruh pasukan militernya. Tangsan mengatakan kalau nanti ia memutuskan memilih salah satu pihak, maka pihak Dai Mubei akan menjadi pilihan pertamanya. Selain itu, jika kelak Mubei mengalami masalah dan memerlukan bantuannya, ia berjanji pasti akan datang tidak peduli mau sejauh apapun. Keesokan harinya, tibalah pertarungan tim dari Akademi Tiando melawan tim dari Balai Roh Pelindung. Dijelaskan kalau sejauh ini Balai Roh Pelindung belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dan kali ini untuk pertama kalinya 3 Master Roh yang mendapatkan julukan sebagai generasi emas Balai Roh Pelindung pun diturunkan. Yang pertama bernama Xie Yue, Master Roh level 52 pemilik kekuatan roh pelindung belati bulan sabit. Yang kedua bernama Hu Lena, Master Roh level 53 pemilik kekuatan roh pelindung rubah iblis. Teknik hipnotisnya bahkan dijelaskan lebih kuat dari teknik roh milik Xiao Wu. Dan yang ketiga bernama Yan, Master Roh level 51 pemilik roh pelindung api vulkanik. Selain itu, keempat Master Roh di belakangnya juga masing-masing memiliki kemampuan unik yang tentunya tidak bisa dipandang remeh. Di sisi seberang ada tim Kekaisaran Tiando yang masih diketuai oleh Yu Tianheng, Master Roh level 43 yang merupakan keturunan langsung dari Sekte Naga Tiran Petir Biru. Tepat di sampingnya adalah Du Guyan yang selama ini kita kenal sebagai cucu dari kakek Dugu. Secara keseluruhan kekuatan dari tim Kekaisaran Tiando masih jauh berada di bawah tim Balai Roh Pelindung. Bahkan ketuanya saja sudah terpaut 9 level.
Meskipun kemarin telah dibuktikan tim Sri Lanka bahwa level bukanlah segalanya, tetap saja pertarungan ini pasti akan menjadi sangat berat bagi Tian Heng dan kawan-kawannya. Di awal, pihak Balai Roh Pelindung menyerang mental lawan dengan mengatakan agar pertarungan ini tidak perlu dilanjutkan. Mengaku kalah saja karena sudah jelas siapa yang akan menjadi pemenangnya. Namun Tian Heng tak goyah dengan gertakan tersebut dan tetap menunjukkan kepercayaan dirinya yang masih sangat tinggi. Langkah pertama, Hulena maju menyerang dengan mengeluarkan skill hipnotisnya. Menyadari hal itu, Tian Heng segera memerintahkan anggota timnya agar tidak melihat mata musuh. Namun ternyata itu hanyalah sebuah pengalih perhatian. Teknik hipnotis sesungguhnya Hulena lakukan dengan menyebarkan kabut merah untuk mengepung tim Tiando dan melancarkan serangan hipnotis melalui pendengaran yang dapat langsung mengunci pergerakan target. Sebagai langkah selanjutnya, ia dan Xie Yue melakukan teknik penyatuan roh pelindung, menciptakan wujud kekuatan baru yang mereka sebut pesona iblis untuk mengeksekusi target yang telah dilumpuhkan. Baik semua fungsi indera, pergerakan, dan kekuatan roh akan berkurang sebanyak 50% di bawah pengaruh hipnotis kabut merah pada serangan pertama. Selain itu, tebalnya kabut merah juga membatasi penglihatan anak-anak Tiando sehingga mereka tidak bisa mengantisipasi dan memprediksi dari mana arah serangan musuh. Tanpa tahu pasti apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam kabut, 5 Master Roh dari tim Kekaisaran Tiando satu persatu mulai dijatuhkan. Kini di dalam sana tersisa Yu Tianheng dan Du Guyan. Hanya perlu menunggu waktu sampai mereka berdua juga berhasil dikalahkan. Diperlihatkan Yu Tianheng yang berusaha keras untuk tetap menjaga kesadarannya. Namun pada akhirnya sia-sia juga karena lawan memang berada di level yang benar-benar berbeda. Dengan jatuhnya Tianheng menjadi kemenangan mutlak bagi tim Balai Roh Pelindung. Setelah menyaksikan pertarungan hebat yang ditunjukkan oleh tim Balai Roh Pelindung, Master Xiao menyarankan agar anak-anak Sri Lanka tidak kehilangan kepercayaan dirinya saat nanti berhadapan dengan mereka. Kemudian Master Xiao juga menjelaskan meskipun tim Balai Roh Pelindung nampak sangatlah kuat, namun mereka memiliki kelemahan yang sangat mencolok. Kekuatan utama mereka terletak pada teknik penyatuan roh pelindung. Selain itu, 3 Master Roh yang berada di depan adalah anggota intinya. Mereka tidak punya kerjasama yang baik dengan 4 anggota lainnya, dan jelas dalam hal kerjasama tim Akademi Sri Lanka masih jauh lebih diunggulkan. Pertarungan demi pertarungan telah berlalu meskipun scene lengkap pertarungannya tidak diperlihatkan. Kini terpilih 3 tim yang masuk ke pertandingan 3 besar, yaitu tim dari Akademi Chen Feng, tim dari Akademi Sri Lanka, dan tim dari Balai Roh Pelindung. Singkat cerita, hari pertarungan pun telah tiba. Arena yang dipilih berbeda dari arena babak sebelumnya, dan kali ini dalam upacara pembukaannya, Bibidong sang pemimpin suci Balai Roh Pelindung memberikan sambutannya. Semua peserta berlutut untuk memberikan hormat. Namun Tangsan enggan melakukannya karena selama ini ia hanya akan memberikan penghormatannya kepada guru dan juga ayahnya saja. Bibidong kemudian menatap Tangsan dengan pandangan intimidatif. Sehingga untuk mengantisipasi hal itu, Tangsan segera mengaktifkan mata iblis ungunya. Dalam sambutannya, Bibidong mengumumkan perihal hadiah besar yang akan pihak Balai Roh Pelindung berikan kepada tim yang berhasil menjuarai turnamen elit Akademi Roh. Hadiah itu berupa 3 buah tulang roh yang berasal dari siluman roh berusia puluhan ribu tahun. 1 tulang roh tangan kanan, 1 tulang roh kaki kiri, dan 1 tulang roh kepala. Tulang roh kepala memiliki kekuatan spiritual dan kebijaksanaan, yang mana dahulu tulang roh tersebut dimiliki oleh mendiang pemimpin suci terdahulu. Terdapat 3 tim di babak kali ini, sehingga diadakanlah pertarungan perorangan dengan tujuan mengeliminasi salah satu tim, karena di babak final hanya akan diisi oleh 2 tim saja. Setelah diundi, Akademi Chen Feng harus melawan Akademi Balai Roh Pelindung. Namun sebelum pertarungan dimulai, tim Balai Roh Pelindung mengaku kalah. Selanjutnya giliran tim Sri Lanka yang maju melawan Akademi Chen Feng. Namun di sini Master Xiao menyadari kalau ini adalah taktik dari Balai Roh Pelindung yang sudah bekerja sama dengan Akademi Chen Feng. Oleh karena itu ia tidak ingin terjebak dalam permainan mereka dan memutuskan untuk menyerah saja. Terakhir Balai Roh Pelindung harus kembali bertarung melawan Akademi Chen Feng. Dan benar saja, giliran Akademi Chen Feng yang menyatakan kalau timnya menyerah dan membiarkan tim Balai Roh Pelindung untuk maju ke final terlebih dahulu. Sehingga dengan ini tim Balai Roh Pelindung lolos ke final. Sementara Akademi Chen Feng akan bertarung melawan Akademi Sri Lanka untuk memperebutkan kuota final yang satu lagi. Di sini kalau dijelaskan memang agak ribet ya, tapi intinya Akademi Sri Lanka dan Akademi Chen Feng akan bertarung dan yang menang nanti akan melawan tim dari Balai Roh Pelindung di babak final.
Jadi sebenarnya Akademi Chen Feng dan Balai Roh Pelindung itu bersatu buat ngalahin tim Sri Lanka gitu. Kita langsung lompat ke hari berikutnya. Kedua tim maju untuk memulai pertarungan memperebutkan kuota untuk masuk ke final melawan tim Balai Roh Pelindung. Terlihat Wu yang menjelaskan bahwa sebenarnya tujuannya bekerja sama dengan Balai Roh Pelindung adalah agar ia bisa diberikan kesempatan untuk kembali bertarung melawan Tang San. Meskipun terlihat kalau Tang San tidak terlalu menggubrisnya. Di atas arena kedua tim pun sudah siap dengan formasi masing-masing. Tim Akademi Chen Feng menjadikan Feng Xiaotian sebagai ujung tombaknya. Dengan dukungan dari tipe support di belakangnya yang disalurkan ke tubuh Wu, ia memperkuat skill sayap badai Feng Xiaotian dengan teknik kekuatan roh pelindung gabungan. Gabungan dari keduanya secara teori memang sangatlah dimungkinkan karena pada dasarnya angin memanglah bisa digunakan untuk memperkuat api. Di paling belakang, Oishike menyalurkan kekuatan rohnya ke tubuh Ning Rongrong yang kemudian ia perkuat dengan skill dukungan cahaya kibau, kemudian disalurkan lagi ke Suying, disalurkan lagi ke Mang Hojun, terus diperkuat sampai estafet dari kekuatan roh tersebut masuk ke dalam tubuh Tang San. Dan inilah teknik penyatuan kekuatan roh 7 orang. Semua yang hadir pun benar-benar dibuat tercengang, karena biasanya teknik penyatuan kekuatan roh hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki teknik dan jenis roh pelindung yang mirip. Teknik yang sama pernah ditujukan oleh anak-anak dari Akademi Changhui dulu di babak penyisihan, dan memang benar mereka memiliki jenis roh pelindung yang sama sehingga bisa menyatukan energi untuk memperkuat skill rohnya. Namun ketujuh monster Sri Lanka ini ternyata sanggup melakukannya, padahal jelas-jelas setiap anggotanya memiliki jenis roh pelindung dan teknik yang berbeda-beda. Tentu saja di balik kejeniusan dari teknik ini ada Master Xiao yang memang memiliki teori dan pengetahuan yang luar biasa mengenai dunia roh. Setelah cukup menyerap kekuatan roh dari teman-temannya, Tang San langsung merapalkan teknik untuk memanggil roh pelindung terkuatnya, yakni Palu Hao Tian. Sementara itu, Feng Xiaotian melihat kalau inti dari teknik Sri Lanka berada pada Ning Rongrong. Menurutnya, asalkan ia bisa menjatuhkannya, pasti teknik ini akan hancur. Tanpa rasa ragu, ia pun bergegas menggunakan teknik badai iblis 36 sayatan tanpa henti untuk memulai serangan. Teknik yang sama dengan teknik yang membuat Tang San benar-benar kesulitan di babak kemarin. Ia maju dengan kecepatan tinggi, berencana mengambil kesempatan sebelum kekuatan Tang San mencapai puncaknya. Menanggapi hal itu, Tang San segera mengaktifkan teknik mata iblis ungu, yang mana salah satu kemampuannya adalah mampu melihat pergerakan secepat apapun. Dan setelah menunggu timing yang tepat, ia melompat ke arah Feng Xiaotian untuk menghantamnya menggunakan Palu Hao Tian. Serangan itu Tang San arahkan ke sayap untuk meminimalisir cedera fatal yang mungkin bisa diterima oleh Feng Xiaotian. Namun meski begitu, serangan tersebut begitu kuat sampai-sampai membuat target terlempar jauh dan tak sanggup untuk bangkit lagi. Memang benar bahwa di pertarungan sebelumnya teknik ini benar-benar menyulitkan Tang San dan memaksanya untuk bertarung dalam waktu yang cukup lama. Namun siapa sangka sekarang ia bisa mengalahkannya hanya dengan sekali serang saja. Pada dasarnya sama-sama menggunakan teknik penyatuan, tetapi jelas terlihat perbedaannya karena di pihak Tang San ada 6 orang yang memberikan dukungan. Sementara Feng Xiaotian hanya mendapatkan dukungan dari 3 orang saja. Gap kekuatannya terlalu besar. Selain itu, kesalahan terbesar dari Feng Xiaotian adalah menggunakan teknik yang sama saat berhadapan dengan Tang San dulu. Tentunya semenjak pertarungan terakhir mereka dulu, Tang San sudah jauh meneliti mengenai teknik 36 sayatan tanpa henti milik Feng Xiaotian tersebut. Ia merumuskan sebuah teori bahwa teknik tersebut memiliki kelemahan yang sama dengan teknik palu acak miliknya, yaitu selama teknik tersebut bisa diganggu di awal, maka kekuatannya tidak akan bisa dikerahkan. Mengandalkan penglihatan unik miliknya, sedari awal Tang San sudah menangkap pergerakan dari Feng Xiaotian. Dan ketika Feng Xiaotian masih menambahkan kecepatan, merupakan waktu yang tepat untuk mengganggunya sebelum mencapai kekuatan puncak. Namun kini Master Xiao merasa kalau situasi Tang San menjadi lebih berbahaya karena Palu Hao Tian telah diperlihatkan terlalu banyak, yang mana hal ini membuat hasrat Balai Roh Pelindung untuk membunuhnya pasti akan menjadi lebih kuat. Ketika menyaksikan Feng Xiaotian yang telah dikalahkan hanya dengan 1 serangan saja, membuat Wu sangat kesal. Bersama anggota yang masih tersisa, ia segera merapalkan teknik untuk melakukan serangan balasan. Di waktu itu juga Tang San bergegas menarik kembali Palu Hao Tian yang wujudnya sekarang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Dan bukannya surut, kekuatan dari Palu Hao Tian justru semakin menggila. Seakan Tang San akan bersatu dengan roh pelindungnya tersebut. Perlu diketahui bahwa teknik ini merupakan teknik perwujudan roh pelindung yang harusnya hanya bisa dilakukan oleh Master Roh yang telah mencapai level 70 ke atas.
Dengan kekuatan yang didapat dari keenam temannya ditambah lagi peningkatan dari skill support cahaya Kibouning Rongrong, Guru Liu Erlong mengatakan kalau kekuatan Tang San sekarang pasti sudah setara dengan Master Roh level 70. Tidak ingin menunggu sampai Tang San benar-benar mencapai kekuatan puncaknya, Wu Shuang bersama anggota lainnya yang belum ingin menyerah segera maju untuk mengganggu Tang San. Tetapi sayangnya mereka terlambat. Ledakan dari energi yang Tang San kumpulkan lebih dari cukup untuk menjatuhkan seluruh anggota tim dari Akademi Chen Feng. Namun sialnya karena kekuatan yang terkumpul terlampau besar membuat Tang San hilang kendali dan terlihat ingin meluapkannya melalui serangan dari teknik palu acak miliknya, meskipun jelas-jelas timnya sudah menang atas Akademi Chen Feng. Tekanan yang ditimbulkan dari palu Haotian Tang San begitu kuat yang dikhawatirkan bisa meluluhlantahkan seluruh arena. Sebelum teknik sempat meledak, Tang San mendengar suara misterius yang berbisik agar ia menghentikan tekniknya tersebut, lalu menginstruksikan supaya menarik palu Haotian dan menyimpannya kembali. Diumumkanlah bahwa tim dari Akademi Sri Lanka menjadi pemenang dalam pertarungan kali ini sehingga berhak maju ke babak final besok melawan tim dari Balai Roh Pelindung. Sekembalinya dari arena turnamen, semua murid yang bertanding pada hari ini mendapatkan healing untuk memulihkan kondisinya. Sembari itu, Master Xiao menjelaskan bahwa teknik penyatuan 7 Master Roh sebenarnya ia siapkan untuk menghadapi tim dari Balai Roh Pelindung. Untuk itu ia punya keyakinan 70% akan menang. Namun karena kini teknik tersebut sudah diperlihatkan, pastinya tim dari Balai Roh Pelindung sekarang sudah memikirkan cara untuk mengatasinya, sehingga strategi ini sudah tidak lagi akan efektif. Dan benar saja, di aula Balai Roh Pelindung, Bibidong terlihat sedang menyampaikan taktik kepada timnya. Bagaimana cara untuk mengatasi teknik penyatuan dan perwujudan roh pelindung milik Tang San. Bahkan ia mengatakan kalau cara apapun bisa mereka gunakan sekalipun itu bisa membuat Tang San sekarat. Kembali ke tempat Sri Lanka yang masih berupaya menyusun strategi untuk pertarungan besok. Flander mengungkapkan kalau sangat beresiko jika besok Tang San kembali menggunakan teknik perwujudan alat roh pelindung karena kondisi tubuhnya mustahil bisa pulih secepat itu. Skenario terburuknya jiwa Tang San akan benar-benar tersedot habis ke dalam palu Haotian. Efeknya bisa mempengaruhi kondisi psikis sehingga Tang San bisa saja akan kehilangan kewarasannya. Pembicaraan pun ditutup dengan Master Xiao yang memerintahkan semuanya untuk segera beristirahat, sementara ia akan memikirkan cara terbaik untuk menghadapi pertarungan besok. Di pihak Balai Roh Pelindung, Master Hantu mengatakan kalau Master Xiao lah otak dibalik strategi tempur dari anak-anak Sri Lanka hingga bisa mencapai titik ini. Ia pun mengusulkan agar ia diberi perintah untuk membunuhnya saja. Namun Bibidong tidak mengizinkannya. Ia beralasan kalau Master Xiao merupakan pemegang plat tetua Balai Roh Pelindung, sehingga kematiannya bisa merusak reputasi dari Balai Roh Pelindung itu sendiri. Untuk itu ia menegaskan agar Master Hantu dan Master Krisan tidak melakukan tindakan di luar apa yang ia perintahkan. Akan tetapi sebenarnya di balik alasan itu, Bibidong ingin melindungi Master Xiao karena jauh di lubuk hatinya ia masih memiliki perasaan terhadapnya. Dalam diskusinya, Master Xiao melarang Tang San untuk menggunakan teknik penyatuan 7 orang dan perwujudan roh pelindung mengingat resiko yang telah dijelaskan sebelumnya terlalu besar. Jadi kembali ke rencana awal, tim Sri Lanka akan memanfaatkan keburukan dari kerjasama tim musuh. Sebisa mungkin Tang San akan menghentikan teknik penyatuan roh pelindung dari Si Yue dan Hu Lena, karena jika penyatuan roh pelindung musuh berhasil dilakukan, maka kekuatannya bisa meningkat hingga mencapai level 70. Terlebih lagi saat mereka berdua telah bersatu, penyatuan tersebut tidak akan bisa dihancurkan. Dalam perjalanan menuju arena babak final, tim Sri Lanka berpapasan dengan tim lain yang sudah lebih dulu gugur dari turnamen. Mereka semua kagum dengan tekad Tang San yang sudah sampai di titik ini. Seakan menaruh harapan besar kepada tim Sri Lanka yang akan mengukir sejarah baru dalam turnamen Akademi Roh Elite yang mana sebelumnya tim Balai Roh Pelindunglah yang selalu menjadi juaranya. Flander lalu menyampaikan pidatonya sebelum memasuki arena. Ia mengungkapkan kalau ia sangat bangga bisa membimbing anak-anak jenius seperti mereka. Kini setelah pertarungan ini baik menang maupun kalah, semua murid akan dinyatakan lulus dari Akademi Sri Lanka, sehingga setelah itu mereka harus mulai mengambil jalannya masing-masing. Singkat cerita, kedua tim mulai memasuki arena. Seperti pertarungan yang lalu, Hu Lena memulai serangannya dengan teknik hipnotis untuk melumpuhkan target. Akan tetapi Tang San pastinya sudah mengantisipasi hal tersebut. Ia menyadari kalau teknik hipnotis Hu Lena disalurkan melalui penglihatan dan pendengaran.
Selanjutnya ia memberikan perintah kepada Xiaowu yang juga menguasai teknik hipnotis untuk mematahkan teknik hipnotis musuh. Terbilang cara yang cerdik untuk melawan hipnotis dengan hipnotis. Meskipun gagal melancarkan serangan hipnotisnya, Hulena masih mempunyai teknik kabut merah untuk membatasi pergerakan dari tim Sri Lanka. Kesempatan itu ia gunakan untuk melakukan penyatuan roh pelindung dengan Su Yue. Ditambah dengan adanya dukungan dari tipe support di belakangnya, membuat mereka berdua dengan segera bisa langsung bersatu dan siap menyelesaikan pertarungan dengan cepat seperti apa yang mereka lakukan kepada tim dari Akademi Tiando. Sementara itu, Tang San mulai mengingat perkataan dari Tian Heng. Meskipun Tian Heng tahu kalau timnya tidak akan bisa menang, ia tetap mengambil resiko bertarung dengan tujuan supaya tim Balai Roh Pelindung bisa segera menunjukkan teknik pamungkasnya tersebut, membukakan jalan kepada tim Sri Lanka untuk bisa mengcounternya. Diperlihatkan hanya Tang San yang masih sanggup menjaga kewaspadaannya berkat kemampuan mata iblis ungu yang dapat menahan serangan psikis. Sementara teman-temannya yang sudah mulai merasakan efek dari kabut asap yang mengekang fungsi indera, membatasi pergerakan dan menurunkan kemampuan roh mereka hingga 50%. Ia pun menginstruksikan agar tetap saling menjaga dan jangan bergerak sembarangan karena di balik kabut merah ini tersembunyi sebuah kekuatan hipnotis khusus yang mengurangi fungsi penglihatan dan mengacaukan mental. Serangan mulai dilancarkan oleh musuh. Secara acak, ratusan senjata belati sabit dilepaskan untuk menghabisi tim Sri Lanka. Namun Tang San dapat meresponnya dengan sangat baik. Ia melempar teman-temannya keluar ke tempat yang aman, sedangkan dirinya secara akurat bisa memprediksi arah serangan lawan dan berhasil menghalau senjata belati sabit yang asli. Semuanya pun dibuat benar-benar terkejut, mengingat kabut merah ini diklaim sebagai perangkap yang sama sekali tidak memiliki celah. Siapapun yang terjebak, kekuatannya akan dilucuti, semua pergerakannya akan dibatasi, bahkan kesadarannya pun tak akan sanggup untuk mengenali arah. Hal ini sekali lagi membuktikan betapa kuatnya penangkal psikis yang dimiliki oleh Tang San. Tentunya ini di luar dugaan dari tim Balai Roh Pelindung. Kesempatan inilah yang Tang San tunggu untuk bisa membalikkan keadaan. Tak lantas panik dengan hal itu, Hulena pun segera memperluas area kabut merah untuk memastikan kalau timnya masih menguasai jalannya pertempuran. Serangannya berikutnya mereka targetin kepada Ning Rongrong sebagai tipe support yang paling menyulitkan. Untung saja kemampuan terbang dari Oishike masih bisa menjadi sebuah kejutan, yang mana jalur udara lah yang paling aman untuk bisa lepas dari perangkap kabut merah. Tetapi Hulena berpikir kalau anggota yang lain bukanlah sebuah ancaman. Kelima anggota Balai Roh Pelindung lebih dari cukup untuk bisa menanganinya, sehingga sekarang ia akan lebih fokus kepada Tang San yang menurutnya masih berada di dalam genggamannya. Tentu di pertarungan terakhir ini Tang San akan benar-benar all out. Tanpa ragu ia langsung mengeluarkan tulang roh laba-labanya untuk mengantisipasi serta mengakhiri pelemahan kabut merah terhadap dirinya. Walaupun secara level kekuatan Tang San jauh di bawah mereka, dengan keberadaan tulang roh yang dimilikinya dapat memperkecil perbedaan di antara mereka. Hulena kembali maju dengan mengandalkan kecepatannya yang telah ditingkatkan. Rumput biru perak bisa dihancurkan dengan sangat mudah. Terjadilah benturan antara tulang rohnya melawan senjata musuh, dan sayangnya tulang roh Tang San tak memiliki durability yang cukup kuat untuk bisa menahan tajamnya belati bulan sabit. Di waktu yang bersamaan, Dai Mumbe sedang gencar-gencarnya berhadapan dengan Master Roh tipe elemen api dari tim Balai Roh Pelindung. Namun meskipun sudah membuat kombinasi serangan dengan Su Ying, ia masih belum mampu menyentuhnya karena pertahanan batu lava yang terlihat sangat kokoh. Sementara tim Sri Lanka yang lain berhadapan dengan Master Roh yang memiliki skill serangan jarak jauh yang sangat kuat, namun masih belum cukup kuat untuk menembus perisai pelindung emas milik Xiaowu. Seperti yang sudah Master Xiao prediksi di awal, meskipun secara individu tim Balai Roh Pelindung lebih kuat, namun yang menjadi kelemahan terbesar mereka adalah buruknya kerjasama tim. Kelemahan inilah yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak Sri Lanka untuk berusaha menjatuhkan mereka satu persatu. Di dalam kabut, Tang San masih bertarung dengan begitu sengit melawan teknik gabungan roh pelindung Si Yue dan Hulena. Ia mampu mengombinasikan gerakan tulang roh 8 kaki laba-laba dengan teknik langkah hantu untuk mengimbangi kecepatan musuh.
Salah satu serangan yang Tang San hindari ternyata menarget Daimuba yang tengah sibuk bertarung. Meski dapat menghindar, ia lengah sehingga membuatnya terjebak di dalam perangkap lava. Untung saja Tang San melepaskan skill keempatnya dengan tepat, melindunginya sebelum belati bulan sabit sempat merobek ginjalnya. Sayangnya skill keempat Tang San terlalu banyak mengkonsumsi kekuatan rohnya, memberikan angin segar kepada Hou Lena untuk segera menghabisinya. Dua sabit bulan langsung ditembakkan ke arahnya. Karena tak mungkin menangkis keduanya secara langsung, Tang San menggunakan teknik rahasianya. Dengan perhitungan matematis, ia dapat mengukur seberapa kuat dan serangan sudut yang tepat untuk menghalau serangan belati sabit yang kedua. Secara teori, teknik penyatuan roh pelindung mengkonsumsi banyak kekuatan roh. Hou Lena sudah mempertahankan teknik tersebut semenjak pertarungan baru saja dimulai, jadi ini pasti akan menjadi serangan terakhirnya. Bentrokan yang begitu dahsyat mematahkan satu persatu tulang roh kaki laba-laba milik Tang San. Tepat setelah semuanya patah, ia menghantam lawan dengan palu Hao Tian, memisahkan teknik penyatuan roh Si Yue dan Hou Lena yang memang sudah mencapai batasnya. Namun karena hal itu kondisi Tang San juga tak lebih baik. Dengan patahnya seluruh tulang roh menyisakan luka yang sangat parah. Sementara Si Yue dan Hou Lena meski kehabisan kekuatan roh namun masih sanggup berdiri. Jadi apakah ini pertanda kekalahan Tang San? Oh, tentunya tidak semudah itu. Dari sinilah Tang San menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya, yaitu serangan senjata rahasia dari Sekte Tang. Namun karena aturan yang melarang penggunaan senjata selain roh pelindung, ia memanfaatkan pecahan tulang roh untuk melepaskan tekniknya tersebut. Ia menyebutnya dengan sebutan pantulan sayap kelelawar. Meski pada awalnya dapat ditangkis dan dianggap remeh oleh musuh, namun kengerian dari senjata rahasia adalah kemampuannya yang memberikan serangan kejutan dari arah yang tidak dapat diprediksi. Dengan perhitungan yang sangat tepat secara matematis, dapat membuat senjata rahasia terbang dengan jalur khusus, arah tembakan dan sudutnya sulit untuk ditebak. Walaupun tidak memberikan serangan fisik langsung yang parah, efek racun laba-laba yang masuk melalui luka sayatan sangatlah kuat, hingga sanggup melumpuhkan target hanya dalam hitungan detik. Pecahan tulang roh yang Hou Lena dan Si Yue tangkis dimanfaatkan untuk saling melukai. Dengan ini keadaan pun berubah drastis. Dari pihak balai roh pelindung hanya master tipe elemen api yang dapat menghalau pecahan tulang roh. Meski Tang San sudah jatuh pingsan, masih ada 6 anggota lain yang siap mengepungnya. Mu Bei melakukan teknik fusion dengan Su Ying, melancarkan serangan kombinasi dengan Mang Hao Jun, dan masih diperkuat lagi dengan teknik support cahaya Kibo dari Ning Rongrong. Sudah jelas tak butuh waktu lama bagi musuh untuk mampu bertahan, dan pada akhirnya seluruh anggota tim balai roh pelindung pun berada di dalam tekanan. Kakek Dugu memperingatkan Bibi Dong mengenai racun Tang San yang sangat unik. Selain Tang San sendiri, di dunia ini tidak ada orang yang sanggup membuat penawarnya. Dengan sedikit nada menyindir, ia mengatakan jika pertarungan tidak segera dihentikan, pihak balai roh pelindung dikhawatirkan akan kehilangan generasi emas mereka. Setelah mendengar ancaman tersebut, dengan terpaksa Bibi Dong pun memberikan isyarat agar tim balai roh pelindung segera mengaku kalah. Sehingga dengan ini tim dari Akademi Sri Lanka resmi dinyatakan sebagai juara dalam turnamen Akademi Roh Elit. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Ning Fengxi menggunakan skill healing supernya untuk memulihkan semua orang yang terluka. Ledakan dari skill tersebut yang tiba-tiba sempat membuat Xiao terkejut hingga bunga langka dari Tang San yang selalu ia bawa terjatuh. Seketika itu juga para master roh kelas atas dapat merasakan kalau gejolak aura yang dipancarkan tubuh Xiao ternyata berbeda dengan anak-anak yang lain. Namun Bibi Dong masih belum ingin mengambil tindakan mengenai kejanggalan yang ia rasakan. Ia berjalan ke arah Tang San yang telah siuman untuk memintanya segera mengobati racun di tubuh para anggota tim balai roh pelindung. Dengan mematuhi aturan yang diberlakukan dalam turnamen untuk tidak membunuh lawan, Tang San pun menuruti permintaan tersebut. Namun tidak seluruh racun ia serap kembali. Ia sengaja sedikit menyisakannya dan sisa tersebut akan baru hilang setelah beberapa bulan. Dengan tujuan agar anak-anak balai roh pelindung mendapatkan pelajaran dan ganjaran atas sikap arogansinya. Ketika berjalan ke arah teman-temannya, Tang San mulai merasakan kejanggalan, yang mana ia merasa kalau semua tatapan kuat di tempat ini sepertinya tertuju kepada Xiao Wu. Acara berikutnya adalah penyerahan hadiah dan penghargaan untuk tim Akademi Sri Lanka yang telah menjadi juara baru dalam turnamen Akademi Roh Elit tahun ini.
Sesuai dengan apa yang telah Bibi Dong janjikan pada pembukaan babak final kemarin, tim yang berhasil menjuarai turnamen ini berhak mendapatkan hadiah berupa 3 tulang roh yang mana merupakan harta karun paling berharga milik Balai Roh Pelindung. Walaupun Dai Mubai adalah ketua tim, namun ia secara sukarela memberikan kehormatan ini kepada Tang San karena menurutnya Tang Sanlah anggota tim yang memberikan banyak pengorbanan serta kontribusi terbaik. Saat penyerahan hadiah, Bibi Dong mencoba memberikan tawaran kepada Tang San agar bersedia bergabung dengan Balai Roh Pelindung. Namun tanpa berpikir 2 kali, Tang San menolak tawaran tersebut karena memang ia lebih suka bebas tanpa di bawah kendali dan tekanan oleh pihak manapun. Tulang roh merupakan atribut yang tidak bisa diserap oleh sembarang orang karena dibutuhkan kecocokan tipe jenis roh. Maka dari itu, Master Xiaola yang paling paham untuk mendistribusikan ketiga tulang roh tersebut kepada murid-muridnya. Tulang roh kaki kiri sebagai atribut kecepatan akan diberikan kepada Su Ying. Tulang roh tangan kanan dapat memperkuat elemen api sehingga Mang Hao Junlah yang paling pantas untuk menerimanya. Sementara untuk tulang roh kepala kebijaksanaan, Tang San merasa tidak enak dengan Ning Rongrong. Namun Ning Rongrong mengatakan kalau ia sama sekali tidak keberatan jika memang Tang San yang lebih cocok dan ingin mengambilnya karena bagaimanapun juga Tang San lah yang sudah memberikan effort paling besar di sepanjang turnamen. Master Xiao kemudian ingat kalau Tang San masih menyimpan tulang roh yang ia dapat dari Master Xinian. Selain sangat cocok dengan Master Roh tipe serangan psikis, tulang roh tersebut juga akan sangat cocok untuk tipe support seperti Ning Rongrong. Barulah setelah acara bagi-bagi rezeki tersebut, pihak Balai Roh Pelindung pun mulai menunjukkan taringnya. Bibi Dong segera memberikan perintah kepada 2 Master Rohnya untuk menangkap Xiao Wu. Namun untung saja serangan itu dapat dihentikan oleh Chen Xing si Master Pedang. Tidak berhenti sampai di situ, puluhan Master Roh yang telah Bibi Dong siapkan di belakang mulai berdatangan untuk mengepung mereka. Jelas alasannya karena kini terungkap sudah kalau Xiao Wu adalah jelmaan dari siluman roh berusia ratusan ribu tahun yang telah bermutasi menjadi wujud manusia. Aura silumannya selama ini tersamarkan oleh kekuatan bunga langka yang selalu ia bawa. Dan tadi saat bunga tersebut jatuh, aura siluman di tubuh Xiao Wu dapat dirasakan dengan jelas oleh para Master Roh bergelar Daoluo. Tang San kemudian menjelaskan situasinya kepada teman-temannya yang masih kebingungan kalau memang benar bahwa Xiao Wu bukan manusia asli, melainkan siluman roh yang bermutasi. Sebenarnya ia sudah tahu terlebih dahulu. Waktu itu kekuatan mata iblis ungunya mengalami peningkatan pesat sehingga dapat melihat aura berbeda yang terpancar dari dalam diri Xiao Wu. Namun kendati demikian, kasih sayang Guru Liu Erlong kepada Xiao Wu sama sekali tidak berubah. Begitu pula dengan Dai Mubai, ia mengatakan dengan tegas memang apa pentingnya mempermasalahkan siluman atau manusia. Karena baginya Xiao Wu tetaplah bagian dari Akademi Sri Langke. Dukungan juga terus berdatangan dari guru dan teman-temannya yang lain. Mereka berjanji akan selalu bersatu baik hidup maupun mati. 3 mantan personil tim segitiga emas maju di garis depan untuk melindungi murid-muridnya. Dan masih ada kakek Dugu yang sudah menyatakan kalau dirinya adalah bagian dari Akademi Sri Langke juga. Tentunya sebagai pemimpin suci dari Balai Roh Pelindung, kekuatan dari Bibi Dong benar-benar tidak terbayangkan. Dengan tekanan yang ia lepaskan dari cincin roh merah berusia ratusan ribu tahun cukup untuk membatasi pergerakan dari kakek Dugu dan segitiga emas yang bahkan telah menggunakan teknik penyatuan kekuatan roh pelindung. Pertempuran pun pecah. Kakek Dugu bertarung sengit melawan Master Krisan, sementara Master Hantu diserahkan kepada Chen Xing dan mencegahnya agar mereka berdua tidak bersatu. Tekanan yang diberikan oleh Bibi Dong semakin lama juga semakin bertambah kuat. Guru Liu Erlong pun menyuruh Xiao Wu untuk segera melarikan diri, sementara ia bersama guru-guru yang lain akan menahannya selama mungkin. Sejenak kita dibawa flashback kembali di hari kematian ibu dari Xiao Wu. Kala itu Bibi Dong yang ditemani 2 Master Roh bergelar Daoluo datang ke hutan perburuan bintang untuk berburu cincin dari siluman roh. Ironisnya mereka berhasil menemukan Xiao Wu yang sedang bersama ibunya. Sadar bahwa ia tak akan bisa menahannya lebih lama lagi, sang ibu menyuruh Xiao Wu untuk segera melarikan diri sejauh mungkin. Xiao Wu kecil yang ketakutan berlari masuk ke dalam hutan, meninggalkan sang ibu yang berjuang sekuat tenaga untuk memberikan perlawanan. Hingga pada akhirnya tak butuh waktu lama, Bibi Dong pun berhasil membunuhnya dan mendapatkan cincin roh merah berusia ratusan ribu tahun. Meskipun Xiao Wu berhasil selamat, kematian dari sang ibu menyisakan luka dan penyesalan yang teramat dalam.
Kini Xiaowu ingin menebus penyesalannya waktu itu. Ia enggan untuk melarikan diri lagi dan lebih memilih untuk mengorbankan dirinya sehingga guru dan teman-temannya bisa selamat. Ia berencana menggunakan teknik bunuh diri seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Ibu Tangshan. Menyadari hal itu, Master Kristen bersama Master Hantu segera bertindak cepat untuk berusaha menghentikannya. Seketika itu juga Tangshan yang tak kuasa menahan dirinya lagi mengeluarkan palu Haotian lalu bergegas masuk ke dalam pertempuran demi melindungi Xiaowu. Akan tetapi di detik-detik terakhir sebelum kekuatan mereka bertumbukan, sebuah palu Haotian lain yang diselimuti kekuatan roh berwarna merah muncul untuk memisahkan kedua belah pihak. Langit dan bumi pun seraya bergetar ketika Tang Hou mengangkat palu Haotian, yaitu bersiap merilis teknik perwujudan roh pelindung dalam skala yang jauh lebih besar. Bibi Dong bersama dua bawahannya maju untuk berusaha menahannya. Ketika pertahanannya mulai hancur, para tetua balai roh pelindung lainnya juga menyalurkan kekuatannya untuk melawan ayah dari Tangshan tersebut. Namun upaya mereka tak lantas bisa menandingi kekuatan Tang Hou dan justru membuat Tang Hou semakin murka. Meskipun tidak ada pihak Bibi Dong yang terluka karena sebenarnya Tang Hou memang hanya ingin menghancurkan simbol dari balai roh pelindung dan menyita sedikit waktu untuk membawa pergi Tangshan dan Xiaowu. Sebelum menghilang, terdengar suara Tang Hou yang mengancam Bibi Dong bahwa suatu saat ia pasti akan kembali untuk menuntut balas. Diperdengarkan kalau Bibi Dong merasa kesal terhadap dirinya sendiri karena meski sudah berlatih selama bertahun-tahun untuk bisa mencapai gelar Dao Luo, kekuatannya masih jauh untuk bisa menandingi Master Haotian tersebut. Ia kemudian disarankan agar segera menurunkan perintah untuk melakukan pengejaran. Tetapi Bibi Dong malah mengatakan kalau sekarang bukan waktu yang tepat untuk melawan Tang Hou. Sebaliknya, emosinya pun perlahan mulai padam dan justru membiarkan orang-orang Sri Lanka untuk segera pergi meninggalkan balai roh pelindung, mengingat siluman roh ratusan ribu tahun yang ia inginkan sudah tidak ada bersama mereka.